soal keterlibatan TNI di hampir sebuah bidang kehidupan masyarakat. Ada pro, ada kontra. Yang sekarang ini nih. Ya. Nah, sekarang ini TNI dilibatkan dalam berbagai hal ya. Dalam hal ini misalnya terkait dengan koperasi Desa Merah Putih. Nah, disinilah TNI itu hanya perbantuan saja, ya, lebih kepada percepatan gitu. Bagi-bagi proyek itu, menurut Pak Irman, gimana? Orang melihat bahwa TNI itu menjadi infrastruktur yang memanfaatkan proyek itu untuk kepentingan TNI sendiri. Banyak masyarakat itu yang tidak paham tentang bisnis dari ini yang dikeluarkan oleh BGM. Itu dengan anggaran yang boleh dikatakan 1M tiap dapur, ya, tiap SPPG, itu bisa memberdayakan masyarakat lokal. Selamat sore Pak Irman. Salam bertemu lagi setelah Kian Purnama. Kolonel Irman, bagaimana tanggapan Kolonel Irman sebagai anggota TNI soal keterlibatan TNI di hampir sebuah bidang kehidupan masyarakat? Ada pro, ada kontra. Yang sekarang ini nih. Ya, terima kasih ya. Ini saya sangat berterima kasih dari seorang wartawan Metro TV senior dan teman kuliah juga di Fakultas Filsafat UGM, dan beliau memang hebat dari mahasiswanya gitu. Jadi kalau kita bicara dalam tadi pertanyaan, sekarang memang boleh dikatakan kalau dulu dikenal dengan duifungsi, sekarang multifungsi, ya, gitu kan gitu. Nah, kita bicara karena saya nih kebetulan saya sekarang sebagai ketua prodi Magister Hukum Sekolah Tinggi Hukum Militer, ya, ini juga kita di kampus Sekolah Tinggi Hukum Militer. Saya tentu berdasarkan atas yang pertama dasar hukumnya, ya, itu ada kalau berdasarkan Undang-Undang TNI, ya, itu kan pasal 7, ya, itu tugas TNI itu ada 2, ya, ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Nah, operasi militer selain perang itu ada ada 16 tugas OMSP itu. Nah, itu ada yang itu harus melalui pembuatan peraturan presiden, atau dia bisa langsung, misalnya perbantuan kepada pemerintah daerah, perbantuan kepada Polri, dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk OMSP. Nah, sekarang ini TNI dilibatkan dalam berbagai hal ya. Dalam hal ini misalnya terkait dengan koperasi Desa Merah Putih, ya, itu. Nah, ini sebenarnya itu tugas TNI, sebenarnya dia ya dalam bentuk OMSP di situ. Ada dasarnya. Artinya dia juga bisa dalam hal di sini kategorinya dia membantu pemerintah daerah, atau juga dia membantu tugas dari pemerintah di pusat. Pemerintah itu kan ada pemerintahan pusat maupun pemerintah di daerah. Nah, dalam hal ini juga kalau di bidang KDMP itu dia sifatnya, kita itu kan membantu ini beberapa kementerian terkait di sini, ya kan, Kementerian Koperasi, kemudian Kementerian Pertahanan juga ada terlibat di ini ya, di berdasarkan Perpres itu ya. Nah, disinilah TNI itu hanya perbantuan saja, ya, lebih kepada percepatan gitu, ya, seperti juga di MBG. Nah, itu TNI itu malah di tingkat Babinsa maupun Koramil. Nah, itu diberikan tugas dia bagaimana bisa membantu nanti pada yang selama ini saya lihat SPPI, Sarana Penggerak Pembangunan Indonesia, itu menentukan ini titik-titik yang misal dapur MBG itu SPPG yang memang sesuai dengan kebutuhan, ya, seperti kalau di Pulau Jawa itu kalau nggak salah itu kan satu kecamatan itu bisa dia radius paling jauh itu sekitar 6 kilo dengan penerima manfaatnya paling sedikit itu 3.000.
Nah, itu karena di Kodim atau sampai tingkat Koramil itu punya data penerima manfaat. Nanti mereka berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat. Nah, seperti itu. Kemudian yang di bidang yang lain-lain, kalau saya lihat sebenarnya tidak TNI aktif juga yang banyak terlibat di situ, ya. Itu para purnawirawan, misalnya saya lihat di ini ya di Agrinas Palma, kemudian di Agrinas Pangan, atau termasuk juga di BGN, itu lebih banyak yang ini, yang apa namanya, yang udah purna gitu. Jadi kesannya kita terlibat di hampir di semua sektor. Nah, tapi yang apa kalau memang yang masih aktif yang saya lihat hanya sifatnya itu membantu. Nah, itu bagian dari tugas TNI masuk dalam bagian dari operasi militer selain perang, seperti itu. Berarti tujuan bahwa bagi-bagi proyek itu menurut Pak Irman gimana? Saya harus ini dulu, kalau bagi-bagi proyek, istilah bagi-bagi proyek agak kurang tepat gitu loh. Iya. Bagi-bagi tanggung jawab. Bagi-bagi tanggung jawab. Nah, bagi-bagi tanggung jawab, ya kan. Kalau masalah misalnya ada penyimpangan orang ini ya, pasti proyek itu kan pasti ada penyimpangan itu ya. Kita ya sesuai dengan ini ya, hukum yang berlaku ya kan, kalau kita. Karena tujuan selama ini adalah bahwa keterlibatan TNI itu untuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu, bahkan untuk kepentingan TNI sendiri. Makanya peran yang seharusnya dilakukan oleh sipil di take over sama TNI. Nah, padahal seperti kepentingan TNI seperti apa maksudnya dari masyarakat sipil melihat dengan kalau ini kan proyek besar itu kan 230 sekian triliun kan. Ini yang mana ini yang misalnya MBG ya. kan banyak masyarakat menilai bahwa proyek ini kan yang pertama itu kan proyek itu kan nggak diaudit kan gitu loh. Dalam artian 230 sekian triliun itu langsung dikelola oleh MBG Badan Gizi Nasional. Tapi persoalan sekarang siapa sih yang terlibat di situ? Orang melihat bahwa TNI itu menjadi infrastruktur yang memanfaatkan proyek itu untuk kepentingan TNI sendiri gitu loh. Kira-kira begitu. Atau orang-orang TNI sendiri. Itu tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh masyarakat yang sekarang gitu loh. Kira-kira begitu Pak. Ya, itu saya boleh bisa mengcounter bahwa itu tidak benar ya. Nah, kemudian nanti saya mengklarifikasi bahwa kita banyak masyarakat itu yang tidak paham tentang jenis dari ini yang dikeluarkan oleh BGN. Saya kebetulan mengamati perkembangan dari awal ya program BGN. Intinya ini program ini sangat mulia. Artinya bagaimana presiden kita Bapak Prabowo itu mengimplementasikan ekonomi kerakyatan sebenarnya. Karena kenapa? Itu dengan anggaran yang boleh dikatakan 1M tiap dapur ya, tiap SPPG itu bisa memberdayakan masyarakat lokal. Karena kan dari bahan bakunya ini segala macam dan kemudian tenaga kerja kan terserap dari masyarakat lokal. Nah, kemudian memang di awalnya itu sangat berat tugas dari ini BGN itu untuk ini kan dapur ini banyak yang salah paham. Dapur mandiri itu memang masyarakat berinvestasi, tidak anggaran dari BGN. Ya, mereka berinvestasi dan di awal-awal dulu tidak ada yang sedikit yang berminat. Karena masih ragu apa ada dananya, apa bisa berjalan apa tidak, sehingga pada waktu itu di awal-awal itu kalau nggak salah saya itu ada penugasan untuk percepatan. TNI ayo tugaskan 1.000 titik, Polri 1.000, saya ingat waktu itu, Kadin 1.000, kemudian ormas keagamaan 1.000. Itu pun tidak tercapai. Yang bisa berjalan ya TNI juga nggak begitu banyak. Kemudian yang memang yang maksimal sampai sekarang itu Polri. Nah, pertengahan ke sini sudah banyak dapurnya bisa berjalan, anggarannya ada, ya kan? Itu orang udah mulai rebutan, ya kan? Sudah mulai rebutan. Wah, udah mulai macam-macam lah, kontroversial. Oh, ini kenapa orang punya dapur sekian, punya ini. Dari awal
itu udah dibuka kesempatan seluas-luasnya. Portal itu yang saya tahu itu tuh terbuka untuk umum, mudah mengakseskannya karena memang masih terbuka, belum ada banyak ini mitra-mitra yang BGN, masyarakat yang ingin bermitra dengan BGN. Nah, kalau seperti TNI ya bisa salah satunya itu saya bilang penugasan, tapi TNI tidak banyak. Menurut kalau Bonsel kalau Polri kan langsung menggunakan yayasan Bayangkari. Nah, itu memang penugasan itu di awal. Nah, berarti gitu. keterlibatan TNI dalam proyek-proyek pemerintah itu bersifat membantu mengakselerasi program-program itu. Ya, kalau di MBG itu memang sebenarnya bukan ini ya, konsep awalnya itu bukan sebuah proyek, artinya itu sebuah kegiatan sosial yang yang dikerjasamakan dengan yayasan. Betul. Nah, itu jadi konsepnya yang saya tahu yayasan itu diberikan dana, dititipkan dana oleh BGN. Nah, itu untuk mengelola dapur mandiri, melaksanakan makan bergizi gratis gitu. Nah, kita lebih, kalau TNI memang benar tadi lebih membantu percepatan di tingkat mulai dari Babinsa, saya bilang tadi kan dia mengumpulkan data titik-titik dapur mana yang SPPG di daerah mana yang bisa didirikan. Nah, berdasarkan penerima manfaat. Berarti saya mau minta penegasan bahwa keterlibatan TNI dalam proyek-proyek pemerintah itu tidak bertentangan dengan undang-undang atau aturan TNI. Penegasan aja. Ya, kalau yang keterlibatan proyek, maksudnya keterlibatan proyek-proyek pemerintah atau program-program pemerintah. Ya, kalau menurut saya bukan proyek sebenarnya lebih tidak, karena itu tadi tidak sesuai dengan undang-undang TNI yang di OMP pasal 7 yang tugas TNI yang di bagian OMSP, operasi militer selain perang. Gitu. Jadi orang kan sekarang kan ada dikotomi di luar itu kan militer kembali ke barak. Semacam itu. Kita hanya di bidang pertahanan. Ya kita kembalikan undang-undang kita. Ya undang-undang TNI. Ya kan? Berarti secara hukum keterlibatan TNI dalam program-program pemerintahan tidak bertentangan dengan undang-undang. Tidak karena sifatnya perbantuan. Ya, perbantuan. Ada di OMSP. Operasi masuk bagian dari 16 tugas TNI di OMSP. Operasi militer selain perang. Oke. Sudah. Itu. Apa lagi?